Ya, pandemi corona ini telah berdampak ke setiap sendi kehidupan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Kebijakan social distancing dengan bekerja di rumah pun dikeluarkan untuk terhindar dari paparan virus corona. Di sisi lain, kesiapan rumah sakit ini juga terus didorong untuk memberikan pelayanan bagi para pasien corona yang setiap hari tampaknya terus bertambah jumlahnya. Lalu bagaimana menghitung kesiapan maupun dampak dari upaya dan kebijakan pencegahan penyebaran virus corona ini? Kami akan bahas. Di studio kami sudah hadir praktisi Global Health Dr. Monica Nirmala serta Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Selamat pagi Mas Tauhid. Selamat Dr. Monica. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini kita akan berbicara mengenai pentingnya social distancing. Kalau kita belum lockdown atau mungkin semoga tidak akan sampai ke kebutuhan sampai lockdown. Jadi masyarakat masih bisa keluar, terutama untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagian besar, setidaknya kalau kita lihat di Jakarta, ini memang sudah mulai bekerja dari rumah ataupun meminimalisir aktivitas di luar rumah mereka. Tapi masih akan keluar, seperti saya bilang tadi, membeli kebutuhan pokok, entah itu ada kebutuhan bagi anak dan lain-lain. Tapi tampaknya tetap ada yang belum menganggap terlalu serius social distancing ini. Mungkin belum mendapatkan gambarannya kenapa social distancing yang hanya berupa himbauan ini begitu penting untuk menekan laju virus corona. Nah, mungkin Dr. Monica bisa menjelaskan apakah social distancing ini efektif dan efektifnya apakah untuk menghilangkan virus corona atau menangani virus corona dalam perkembangannya? Ya, terima kasih. Jadi social distancing itu kita harus pahami bahwa itu adalah upaya pencegahan penularan penyakit infeksi dengan cara menjaga jarak fisik, gitu ya. Kalau saya menyebutnya ini sebetulnya suatu bentuk kasih sayang kita sama orang tua kita di rumah gitu, sama bapak ibu, kakek nenek kita. Terutama yang sudah berusia soalnya. Betul, ini ya. Terutama yang sudah berusia dan mungkin ada penyakit penyerta yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama penyakit COVID-19 ini adalah penyakit dengan penularan yang sangat cepat. Gitu. Kita tidak melihat laju penularan yang sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi ini peningkatannya itu bukan seperti itu ya, tapi dari datar tahu-tahu meningkat seperti itu. Itu dari kasus-kasus yang kita pelajari dari negara-negara lain juga begitu. Betul, dan peningkatan yang sangat cepat itu. Juga kita perlu pahami bahwa angka kematian karena COVID itu lebih tinggi di kelompok masyarakat berusia di atas 60 tahun. Jadi mengapa tadi saya bilang sebetulnya ini suatu bentuk kasih sayang buat orang tua kita dan orang-orang yang kita kasihi begitu. Karena kita sendiri bisa sama sekali tidak sakit gitu, tidak demam, tidak apapun, tapi kita bisa menjadi carrier dan menularkan orang lain. Nah, sebenarnya di depan Mbak Monica ini sudah disiapkan, ini bukan karena kita mau sarapan ada beras, tapi ini sebenarnya akan mencontohkan bagi Anda pemirsa juga untuk mendapatkan gambaran mengenai kenapa social distancing dan menekan laju penyebaran ini sangat-sangat penting. Terutama kalau target kita adalah menyelamatkan nyawa. Ya, gitu betul. Ya. Apa yang bisa Anda peragakan di sini, Siap. Mbak Monica? Saya bawa satu contoh ini, anggaplah ini kapasitas rumah sakit di satu daerah begitu ya. Oke, ini mungkin untuk lebih jelasnya bisa lebih jelas. Ini ada sebuah lobang di sini ya. Jadi ya, di sini ada satu kotak, anggaplah kotak ini sebagai pintu keluar rumah sakit gitu. Karena sudah sembuh gitu ya. Jadi saya membawa beras saat ini di depan ini. Beras ini anggaplah sebagai populasi pasien yang sakit COVID-19. Sehingga mereka masuk rumah sakit gitu. Jadi saya mau kasih beberapa data ya. Jadi katakanlah kita sebut satu provinsi gitu ya, provinsi A begitu. Provinsi A ini sebutlah dia punya populasi kurang lebih 2 juta orang. Dari perkiraan ilmuwan, 20-60% masyarakat itu akan kena COVID pada waktunya. Jadi katakanlah 20% dari 2 juta tadi adalah sekitar 400 ribu orang akan terinfeksi COVID. Nah, yang membutuhkan pelayanan rumah sakit itu sebetulnya hanya 20%. 80%-nya bisa dirawat di rumah. Nah, 20% dari 400 ribu tadi adalah 80 ribu, ya kan? Nah, sekarang kita pertanyaannya, ada berapa sih jumlah tempat tidur rumah sakit di provinsi A tadi, gitu. Nah, kalau di Indonesia itu saya cek barusan angkanya itu di kisaran 1,25 banding 1000. Jadi 1,25 tempat tidur berbanding 1000 populasi. Anggaplah biar gampang hitungnya 1 banding 1000 begitu ya. Jadi kalau tadi ada 2 juta orang, maka 1 banding 1000 kita punya kira-kira 2000 tempat tidur.
Sementara tadi sudah diperkirakan yang sakit itu sekitar 80.000 yang butuh. Betul, 80.000 yang butuh tempat tidur. Jadi katakanlah ini boleh, katakanlah ini si 80.000 pasien yang membutuhkan pelayanan rumah sakit dan ini kapasitas rumah sakitnya begitu ya. Jadi ini selama masih dalam pintu ini akan jadi pintu itu adalah yang pasien-pasien yang sembuh. Oke, jadi ini pasien sembuh ini masih ketampung nih. Masih ketampung. Jadi kita mau sembuh masih sama. Pelan-pelan tapi betul. Kita mau laju ini tidak terlalu cepat sehingga rumah sakit masih bisa menampung. Masalahnya seandainya kita nggak social distancing dengan disiplin, ini laju akan jauh lebih cepat dan bisa terbayang melebihi kapasitas rumah sakit. Ya, rumah sakit akan membludak. Dan karena kita berlomba dengan waktu, semua yang tidak tertampung rumah sakit di sini itu pun terancam nyawanya. Ya, bisa jadi terancam nyawanya, tidak bisa kebagian pelayanan rumah sakit ataupun orang-orang dengan kondisi non-COVID itu tidak bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit. Ya, harus diingat juga bukan hanya pasien COVID yang ada di rumah sakit. Misalnya ibu melahirkan atau ada seseorang mengalami kecelakaan atau penyakit-penyakit lainnya yang sebetulnya sudah memenuhi 70% dari kapasitas rumah sakit kita sehari-hari begitu. Ya, beberapa wabah seperti DBD juga berjalan terus sampai saat ini. Jadi saya mau bilang bahwa sebetulnya bukan bilang Indonesia belum siap secara dari sisi perumah sakitan. Sebetulnya tidak ada negara di dunia ini yang siap dari sisi untuk lonjakan yang begitu cepat dari COVID-19 ini. Nah, itu kenapa kita harus menekannya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah social distancing. Banyak keraguan tapi Mas Tauhid untuk melakukan social distancing, terutama seperti work from home atau bahkan membatalkan sejumlah pekerjaan, proyek dan lain-lain. Nah, mungkin dari sisi ekonomi, Mas Tauhid bisa menjelaskan apa sih sebenarnya kerugian yang bisa dialami kalau kita berhenti sekarang atau bukan berhenti sementara sekarang untuk menerapkan social distancing dan lain-lain, atau tetap business as usual berlaku seperti biasa, namun suatu hari harus berhenti juga karena wabahnya sudah terlalu menjangkiti ke mana-mana. Ya. Saya kira memang kalau dari segi dunia usaha atau sektor ekonomi jelas akan terjadi perlambatan ya, apapun sektornya begitu. Misalnya kalau kita lihat di sektor sekarang pariwisata, hotel dan jasa itu yang langsung terdampak dari virus ini secara langsung. Tingkat hunian sekarang turun sekitar 20-30% begitu. Nah, ini yang memang saya kira punya dampak yang langsung dirasakan. Nah, kalau social distancing tidak dilakukan, maka memang akan jauh lebih buruk karena kita tidak bisa memperkirakan seberapa jauh ini bisa selesai begitu. Nah, kalau misalnya kita tetap biarkan tanpa ada aktivitas, tentu saja bagi perekonomian bahkan bisa terjadi kita akan masuki fase krisis. Nah, ini yang menurut saya kejadian terburuk harus kita bisa lihat antisipasi. Sehingga menurut saya memang kalau kalangan dunia bisnis, kemudian usaha dan semua sektor itu harus sekarang melakukan perhitungan-perhitungan karena tidak mungkin sekarang kondisi ideal seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa dirasakan bahwa memang tahun ini adalah tahun yang cukup buruk dan harus diperhitungkan berbagai kemungkinan kita untuk melakukan kalkulasi hutang perhitungan bisnis. Itu mungkin yang paling harus diterima adalah bahwa semua harus menerima kondisi saat ini memang tidak ideal. Intinya begitu. Jangan ada perbandingan year to year dan lain-lain, itu sudah tidak bisa diterapkan pada tahun ini begitu ya. Nah, tapi banyak yang bisnis-bisnis yang memperhitungkan saya nggak mungkin berhenti gitu. Ada yang mengatakan begini, pada saat COVID ini sudah mulai merambah dan mempengaruhi banyak bisnis. Antara Anda berhenti 2-4 minggu sekarang, atau Anda akan berhenti 2 bulan sampai nggak tahu kapan atau bahkan tutup bisnis 2 bulan lagi dari sekarang. Iya. Benarkah? Iya, saya kira betul. Jadi pertama begini, kalau melihat kasus kejadian di banyak negara ya, tentu saja yang pertama kali melewati fase ini adalah China. Mereka melakukan berbagai aktivitas untuk melakukan social distancing, bahkan di satu provinsi di lockdown begitu. Nah, recovery dari proses ekonominya kan lebih cepat dibandingkan negara-negara lain. Saya kira itu pembelajaran berharga bahwa proses recovery semakin cepat dilakukan, proses antisipasi dengan social distancing ini jauh lebih baik kalau kita lakukan bertahap, dan memang kalau nanti pada saatnya
tidak bisa ditanggulangi, maka paling tidak pemerintah harus mengambil sikap tegas soal kemungkinan lockdown. Nah, recovery ini yang menurut saya penting karena memang tidak mungkin kalau kita tidak lakukan proses itu dari sekarang bertahap begitu, maka dunia usaha juga akan punya dampak yang jauh lebih panjang. Nah, kalau kita melihat hasil katakanlah satu jurnal di Inggris ya, kerjasama dengan lembaga riset dan juga WHO, dia akan mulai puncak sampai Mei, kemudian akan turun sekitar Agustus. Tapi itu secara global. Saya kira ini tergantung daripada masing-masing negara menerapkan social distancing segala macam, dengan segala macam upaya. Nah, ini yang saya kira memang kalau misalnya kalangan dunia bisnis memperkirakan bahwa puncak daripada ini sekitar bulan Mei Juni, maka mereka harus apa yang harus mereka lakukan dan menghitung berapa kerugiannya. Tentu saja ada sektor-sektor yang tidak bisa berhenti sama sekali dan ini penting untuk sebagai fondasi ekonomi. Misalnya saja sektor makanan, kemudian distribusi, logistik untuk kebutuhan pokok, sektor kesehatan pasti akan tetap berjalan. Tapi apakah tetap bisnis as usual kalau begitu? Saya kira tidak. Semua pasti dalam kondisi sekarang tidak ada yang usual. Apapun sekarang sudah mulai terdampak, tidak ada yang tidak. Karena satu sektor itu akan saling mengait dengan sektor lainnya. Dr. Monika, kalau Anda sendiri melihat, dan ini kan Anda mencoba juga untuk mendorong social distancing ke masyarakat dimanapun, khususnya di Indonesia gitu, untuk lebih serius lagi dalam menerapkan social distancing ini. Sudah seriuskah yang Anda lihat sendiri? Ya mungkin Anda datang ke sini memang secara khusus datang ke sini karena ingin menyebarkan pesan social distancing, sehingga Anda mungkin dalam tanda kutip terpaksa bertemu dengan saya dan Mas Tauhid. Tapi ini untuk the greater good lah, untuk suatu tujuan yang lebih baik begitu. Anda kan melihat di jalanan, Anda melihat bagaimana kita masih berinteraksi. Sudah diterapkankah social distancing seperti yang Anda katakan seharusnya kita terapkan? Ya, sayang sekali belum gitu ya. Belum sampai tahap yang saya pengen lihat sebetulnya gitu ya. Jadi mungkin saya mau sampaikan juga bahwa dengan paper yang tadi Mas Tauhid sebutkan gitu, sebetulnya kalau kita disiplin dalam isolasi mandiri, karantina mandiri, dan social distancing, sebetulnya angka kematian itu bisa ditekan sampai setengah. Lalu angka membeludaknya rumah sakit atau sistem kesehatan itu bisa ditekan 2/3 begitu. Walaupun masih tetap akan overwhelm, masih tetap akan kewalahan, tetapi kita bisa menekan itu kalau kita disiplin social distancing, isolasi mandiri, karantina mandiri itu. Tapi yang saya lihat gitu ya, kalau di TV atau di social media masih kayak disuruh belajar di rumah, malahnya belajarnya ke puncak gitu ya, rame-rame gitu ya, atau liburan ke Carita dan segala macam gitu. Jadi memang itu kita harus sadari bahwa pertama ini bukan situasi yang biasa. Bahkan saya mau bilang bahwa ini anggaplah ini sebetulnya suatu perang. Tapi perang yang musuhnya tuh nggak kelihatan gitu. Musuhnya di mana gitu ya. Lebih berbahaya lagi justru. Betul gitu. Musuhnya tuh bukan orang yang kena COVID, bukan. Musuhnya itu virus itu sendiri gitu. Oleh karena itu, karena kita dalam situasi perang, kita harus sadari bahwa yang pertama, orang-orang yang di garda terdepan, yaitu para tenaga kesehatan, itu harus didukung gitu. Jadi mereka harus diperlengkapi dengan alat pelindung diri yang cukup, yang memadai. Jadi jangan istilahnya korban berjatuhan di garda terdepan kita, ini begitu. Lalu yang kedua, kita juga harus terbuka secara data gitu, bahwa di mana terjadi kasus COVID itu kita harus pahami, oh di situ ada musuh kita, bukan pasiennya ya, berarti ada virusnya, bukan orangnya, virusnya ada di sana. Oleh karena itu kita harus bekerja sama, siapa saja yang kontak terhadap pasien tersebut harus segera karantina diri gitu. Jadi ini sebenarnya kontribusi ya. Jadi social distancing bukan sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri juga, tapi inilah kontribusi kita untuk ikut menahan laju dan ikut meminimalisir jumlah kematian. Betul. Dan kita harus bekerja sama-sama gitu. Kalau kita hanya berpikir tentang diri sendiri, itu kita tidak bisa menang di perang ini. Kita harus bersama-sama berjuang gitu. Makanya kalau saya sering bilang bahwa kakek nenek kita itu perangnya tuh di medan peperangan gitu ya. Kita cuma disuruh di rumah kok. Masa nggak bisa? Masa nggak bisa gitu ya. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan pembahasan ini. Anda juga bisa memberikan opini Anda di nomor telepon interaktif 0215366500. Apakah Anda sendiri sudah menerapkan social distancing atau Anda sendiri masih belum jelas mengenai social distancing seperti apa yang seharusnya Anda terapkan agar tidak ikut
justru menyebarkan COVID-19 ini. Kami akan segera kembali.